Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Ulat buah hamai mengancam petani cabai di Agam. Batu malin kundang di Pantai Air Manis terendam. Meski telah berulang kali keluar masuk penjara, John Parlis masih belum bisa membedakan polisi dan orang biasa. Selasa siang, John Parlis ditangkap oleh konsumennya sendiri yang ternyata adalah polisi yang menyamar. Meski dikenal sadis dalam beraksi, John Parlis tak berkutik saat tim Klewang Polresta Padang datang membekuknya. Apalagi beberapa di antara mereka menggenggam senjata api. Ketika digeledah, petugas menemukan senjata tajam yang disimpan di pinggangnya. Pengakuan John Parlis, senjata tajam ini selalu dibawanya. Senin siang, pelaku mencuri sepeda motor yang digunakan seorang emak-emak untuk berjualan keliling. Karena kerap berhenti menjumpai langganannya, emak-emak ini lupa mematikan sepeda motornya saat mengantarkan pesanan pembelinya. Ketika itulah John Parlis beraksi. Sepeda motor korban dilarikannya. Suminah, korban pencurian itu, melaporkan kasusnya ke Polresta Padang. Petugas yang menerima laporan langsung menyelidiki. Kurang dari 24 jam, pelaku dibekuk petugas di daerah Andalas, Kecamatan Padang Timur. Saat dikonfirmasi kepada korban tentang sepeda motornya yang telah ditemukan petugas, Suminah tak bisa menahan haru dan berterima kasih kepada polisi. Si tim Kalewang, sempat menambah motor ambo. Sehari semalam ambo menangis. Alhamdulillah ada rezeki ambo. Alhamdulillah. Dari tersangka, petugas berhasil menyita 2 sepeda motor curian. Tersangka sendiri ditembak petugas karena berupaya kabur saat mencari barang bukti lainnya. Alhamdulillah kita hari ini mengungkap curanmor yang kita bisa ungkap kurang dari 1 kali 24 jam. Bahkan sampai menangis korban ini menyampaikan bahwa berterima kasih kepada kita. Dan kita juga berharap pelaku ini sudah residivis, sudah 4 kali keluar masuk tahanan, sudah keluar masuk lapas, sudah diproses. Bahkan dari bulan 5 kemarin keluar melakukan lagi. Kapolres menyebut bahwa pelaku pencurian sepeda motor menyasar warga yang lengah dan tidak hati-hati saat memarkir sepeda motornya. Untuk itu, warga diminta memasang kunci pengaman agar tidak mudah digondol pencuri. Alfi melaporkan dari Padang. Seorang pengendara yang masih remaja dihentikan petugas laju kendaraannya pada Rabu pagi. Selain tidak menggunakan plat nomor, rupanya pemilik sepeda motor tersebut juga tidak membawa surat kendaraan, seperti STNK dan SIM. Atas kelalaian pemilik kendaraan, polisi menahan sepeda motor tersebut dan dibawa ke kantor Polsek Padang Utara. Namun, tidak semua kendaraan yang melanggar ditindak tegas oleh petugas di lapangan. Seperti yang dialami oleh 2 orang emak-emak ini. Salah seorang penumpangnya tidak mengenakan helm. Namun polisi tidak memberikan surat tilang karena keduanya mengaku lagi buru-buru mengurus jenazah keluarganya sambil memperlihatkan barang bawaannya untuk prosesi pemakaman. Petugas pun mempersilakan mereka melanjutkan perjalanannya. Lihat orang meninggal, bawa ke kapan nih, Adik. Iya. Jadi lupa gitu ya, Bu ya? Iya, lupa aja. Karena buru-buru ya, Bu ya? Karena buru-buru. Ibu tujuannya kemana? Tuh, berput tabing. Berput tabing. Langsung ke Batu Sangkar dibawa mayatnya. Kanit Lantas Polsek Padang Utara mengatakan,
Setiap pagi, personel lalu lintas selalu melakukan pengaturan arus lalu lintas di Simpang Tunggul Hitam. Bagi pengendara yang melakukan pelanggaran secara kasat mata, petugas akan melakukan penegakan hukum dengan cara menilang. Bagi yang tidak memiliki surat-surat kendaraan, maka polisi akan menahan sepeda motor pengendara tersebut. Anak sekolah, rata-rata anak sekolah, anak kuliah yang untuk ibu-ibu rumah tangga dan yang kerja kantoran, istilahnya 20% untuk pelanggarannya. Pokoknya pelanggaran yang kita tilang terutama kasat mata, kemudian kita tanya ada yang tidak pakai surat-surat dan kelengkapan lainnya kita tanya tersebut. Pakai kenapa brong, kita lihat, kita tangkap. Bagi kendaraan yang dibawa ke kantor polisi dengan kesalahan fatal seperti knalpot bising atau tidak ada surat-surat kendaraan, baru bisa dikeluarkan setelah pemilik kendaraan melengkapi kendaraannya dan membayar sejumlah uang denda di bank pemerintah sesuai dengan putusan hakim saat sidang tindak pidana ringan. Robiham melaporkan dari Padang. Hampir menyamai dongeng aslinya, patung Batu Malin Kundang di Pantai Air Manis Padang, sebagian badannya tidak terlihat karena terendam air. Lebih dari 1 dasawarsa yang lalu, Dinas Pariwisata Kota Padang membangun replika kapal Malin Kundang yang terdampar di Pantai Air Manis. Saat itu, replika tersebut dibangun di atas pasir yang berdekatan dengan tebing. Objek wisata baru itu pun menjadi ikon pariwisata di Pantai Air Manis. Pengunjung bisa menyaksikan kapal Malin Kundang yang terdampar. Bahkan, pengunjung juga bisa menaiki kapal yang terdampar itu tanpa menyentuh air laut. Namun, sejak seminggu lalu, hal tersebut tak lagi bisa dilakukan secara leluasa karena replika kapal tersebut terendam air karena hujan deras yang mengguyur Kota Padang beberapa waktu belakangan. Batu Malin Kundang yang biasanya terlihat jelas berubah seperti kolam ikan yang digenangi air hampir setinggi 50 cm. Tenggelamnya Batu Malin Kundang membuat pengunjung menjadi tak lagi ramai karena tidak bisa mengabadikan momen dengan latar Batu Malin Kundang yang sangat tersohor tersebut. Yang masih terlihat hanyalah patung kapal dan tali temalinya. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Yudi Indrasani mengatakan, penyebab patung Malin Kundang terendam karena intensitas hujan yang tinggi, serta naiknya pasang air laut. Untuk mengurangi intensitas air, Dinas Pariwisata Kota Padang menyedot air tersebut menggunakan pompa. Namun, karena volume air yang besar, sedangkan hanya 1 mesin pompa yang beroperasi, menyebabkan upaya tersebut tidak berjalan maksimal. Selama ini kalau memang terjadi itu kita selalu memompa air itu keluar. Nah kebetulan kemarin kejadiannya pompanya rusak, jadi sudah kami perbaiki. Alhamdulillah tadi sudah dilaksanakan pemompa air ke luar dari kawasan Batu Malin Kundang. Sudah mengundang konsultan untuk mengecek, mengevaluasi di mana yang mungkin kita buat saluran untuk mengeluarkan air. Jadi ketika air ada tergenang ya bisa keluar kering dengan sendirinya. Untuk antisipasi ke depannya, Dinas Pariwisata berencana memasang pipa untuk menyalurkan air yang tergenang ke tempat yang lebih rendah. Alfi melaporkan dari Padang. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.